rasa cinta yang itu merupakan awalul maqamat wal ahwal, pertama-tama suatu kedudukan, tingkatan-tingkatan, dan yang pertama adanya suatu rahasia nur wari yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini untuk memperkuat adanya rasa cinta, adanya suatu kekuatan, keterikatan, agar pikiran dan hati bisa satu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melalui rahasia-rahasia nur-nur yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibagi mengikut setiap orang di dalam kemampuannya, dibuka hatinya oleh Allah, dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis sahih, dengan kekuatan ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsi. Al-hadis. Tidak akan sempurna iman kita, kata Rasulullah, tidak akan sempurna. Kita bisa jadi hamba Allah yang takut kepada Allah. Kita bisa jadi hamba Allah yang ikhlas kepada Allah. Kita bisa jadi hamba Allah yang cinta, rindu, dan segala macam kepada Allah. Tapi apakah kita akan sampai pada suatu kedudukan mereka-mereka yang cinta kepada Allah, yang takut sama Allah, yang rindu sama Allah? Ini yang dikejar oleh para orang yang bernaung di dalam silsilah thariqah. Karena itu ada perkataan tidak sempurna. Kata Rasulullah, kalau engkau di dalam menyintai saya tidak melebihi menyintai dirimu, keluargamu, anakmu, harta bendamu, saat itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membalasnya, maaf ya Rasulullah, kalau saya mengalahkan yang lain tentu saya akan bisa, tapi kalau saya mengalahkan cinta saya untuk diri saya demi menyintai engkau Rasulullah, saya kira tidak mungkin. Dijawab oleh Rasulullah, kalau begitu Umar masih belum sempurna iman. Seketika begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu, baru Sayyidina Umar tunduk sama Rasulullah. Begitu tunduk, apa kata Rasulullah? Al-ana ya Umar, sekarang kamu telah sempurna. Cuma
sesuatu rahasia nur daripada Allah yang seketika datang di dalam hati kita karena terlalu banyak berzikir menghadap kepada Allah. Ya, begitu spontanitas Sayyidina Umar mendapatkan suatu balik nur ini. Coba hanya Rasulullah mengatakan belum. Sayyidina Umar langsung menerima, langsung diangkat keimanannya yang sempurna. Datangnya ini yang jadi pembahasan panjang. Warid. Ya, dalam hal ini ya, suatu saat ada seorang kawan bertanya, apakah kalau kita ini dilihat oleh orang-orang yang dekat sama Allah, yang bermakrifat kepada Allah, yang dekat kepada Allah, itu ada suatu bekas yang berupa rahasia nur daripada Allah yang masuk di dalam hati sanubari. Itu satu pertanyaan. Saya jawab, tanah haram lain daripada tanah yang lain. Ada satu keutamaan tersendiri di dalam berzikir beribadah di sana. Makin ke Masjidil Haram, baik di Mekah atau di Madinah, makin lebih mulia. Tujuan yang utama makin mendekat kepada Ka'bah Baitullah. Makin dekat lagi, kita disuruhnya untuk menampalkan badan kita dan untuk berdoa di multazam. Ya, itu pun mengandung suatu kebesaran, keagungan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan keimanan, iktikad, keyakinan kita dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan secara zahir apa? Ka'bah terbentuk dari benda, ya, dari tanah, dari batu, dan dibangun oleh manusia dan hamba Allah juga. Seperti itu hebatnya. Bagaimana kalau hamba Allah yang dekat sama Allah, yang ma'rifat kepada Allah, yang dia mempunyai satu kekuatan, dengan segala macam mujahadahnya, segala macam perjalanannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sampai bisa melihat kita. Apa dikiranya orang yang ma'rifat, orang yang dekat sama Allah, bila melihat kita itu hanya sekadar melihat? Tidak. Sudah berapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai mempertanyakan, mengajak dialog sama Ka'bah. Ma syarrafaki wa ma a'zamaki. Dalam satu hadis, apa yang menjadikan engkau mulia? Apa
Apa yang menjadikan engkau besar? Apa yang menjadikan engkau agung, wahai Ka'bah? Bukan Ka'bah, bukan masalah yang tidak harus kita muliakan, kita agungkan, kita besarkan, tidak. Memang harus kita muliakan. Tapi di sini hadis mengatakan, hati seorang yang beriman itu lebih mulia daripada kamu. Dan banyak beberapa hadis yang sampai mengatakan, ya, nyawa seorang mukmin itu sangat berharga. Nggak ada artinya dunia seisinya ini. Disinilah seorang thariqah mengambil satu sikap agar dia masuk dalam suatu perjanjian yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun la yudhilluhumullah illa hanya 7 orang yang akan dinaungi kelak di sisi Allah. 7 kelompok, 7. Siapa itu? Salah satu adalah orang yang cinta karena Allah, orang yang memang marah karena Allah. Orang yang begini ini apa? Orang yang beginilah akhirnya menghargai keimanan yang telah diberikan, yang telah diletakkan di hati setiap manusia. Lihat keimanan siapapun kita, baik kita jadi orang alim, baik kita jadi orang bodoh, baik kita jadi orang sukses, orang gagal, orang kaya atau tidak kaya, tetap doanya hanya satu, ingin mati membawa iman. Besok juga akan berkumpul dengan orang yang beriman. Tapi apa kenyataannya selama ini? Begitu nikmat yang sekian tinggi dan besarnya yang menjadi harapan kita, kita sendiri aja sudah nggak bisa mensyukuri keimanan itu sendiri. Berapa kali kita bisa mensyukuri keimanan kita? Dan berapa kali kita berpikir tentang keimanan kita? Dengan itu semualah apa yang terjadi akhirnya. Kita tidak pernah menghargai orang lain berdasar keimanan. Yang dilihat hanya kesalahan, kekurangan, kebodohan. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Hukum menghukum. Ini kena tidak menghargai satu keimanan. Dengan adanya seperti ini, orang yang ingin masuk thariqah merasa semuanya serba tidak bisa jalan. Zikirnya sudah, ibadahnya sudah, puasanya sudah, segalanya sudah. Jangan lagi di luar area itu. Di dalam itu saja kita masih tetap tidak bisa menghadap kepada Allah. Ya, pikiran hati kita masih tidak bisa bersatu, masih bercerai-berai, masih ingat hal-hal yang lain. Apa yang dibaca yang salah? Apa kurang istiqomah? Saya kira sudah. Tapi kenapa masih itu berlaku? Ditonton, dibimbing kita oleh guru-guru kita agar menumpukan pikiran kita jadi satu dengan hati kita. Banyak cara yang seperti itu.
daripada ingat ini, ingat itu, daripada ingat itu, ingat ini. Mari lebih baik kamu tuh ingat tulisan apa yang kamu pikirkan, lekuk-lekuknya apa yang sedang kamu baca, daripada ingat yang bukan-bukan. Tapi kunci dari segalanya itu adalah hanya satu, adalah rabithah. Tidak ada ya, ibadah sebagai kunci untuk menyatukan pikiran dan hati kepada Allah daripada rabithah. Karena tujuan rabithah itu adalah menyatukan pikiran dan hati jadi satu melalui apa? Rahasia nur daripada Allah yang diletakkan di dalam hati nurani, hati sanubari para guru-guru kita. Sekarang dari mana datangnya rabithah? Rabithah itu tidak ada lain, adalah buah daripada mahabbah, buah daripada rasa rindu. Kata rabithah itu apa? Irtibatul qulub, ba'din bi ba'din bi mahabbati, ikatan hati karena ada timbulnya cinta. Apalagi ikatan itu dengan disertai adanya satu i'tiqad, keyakinan yang kuat yang diberi oleh Allah kepada setiap guru-guru kita. Jadi masalah ini sebetulnya tidak bisa dihindari. Itu memang pembawaan tab'an wa syara'an. Itu memang secara manusiawi, secara syariat itu terjadi. Yang namanya orang cinta rindu tentu akan teringat. Apalagi di sebalik itu memang ada satu keyakinan i'tiqad yang seperti itu kuatnya. Itu sampai dalam satu hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat terus oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau masuk kamar mandi, beliau masuk mau buang hajat, merasa malu, seakan-akan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikatan. Ini jadi adanya rabithah itu hanya suatu langkah pertama perjuangan kita untuk menyatukan pikiran dengan hati kepada Allah. Begitu sudah jalan menyebut nama Allah, maka mengiringi siri dan nur daripada guru-guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini rahasia seorang bi'ah, an-sirru fi talqin tujamidu arwahul awliya ba'dun bi ba'din hatta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahasia dari adanya suatu bi'ah di dalam kita berzikir kepada Allah itu adalah satu yang pokok. Ada hubungan hati antara murid, guru sampai kepada Rasulullah. Apa hubungan ini cuman begitu saja? Tidak. Tujawibu arwahul awliya. Setiap kita berzikir kepada Allah akan dijawab oleh ruhaniyah para guru-guru kita, disampaikan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disampaikan kepada malaikat Jibril, dan disampaikan kepada Allah. Itu arti yang pokok daripada yang dimaksudkan silsilah.
rantai. Gak ada bedanya dengan kita saat besok kita mau meninggal. Kita sudah meninggal, sudah disolati. Siapa yang menyolati ini? Itu adalah para jurid. Yang mengantar kita pun para jurid. Ya. Sampai-sampai pada saat kita ditalkini, talqin itu juga dimakna mubaya'ah. Fi ba'di kutubis sufiyah terpakai. Ya. Juga sebagai para jurid mendukung mayat yang telah ada di dalam kuburan untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mata rantai sebetulnya. Itu salah satu daripada rahasia zikir dengan cara bermubaya'ah. Nah, dengan adanya seperti inilah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini berzikir, beribadah, bersegala macam berwirid, hati gak pernah bersatu kepada Allah. Itu harapan kita mendapatkan satu tetesan yang dibagi oleh Rasulullah, oleh guru-guru kita. Ada nur yang tertanam di dalam hati ini. Itu harapan seorang thariqah. Tidak ada. Nah. Makanya seorang thariqah itu putusan yang akhir adalah bagaimana di dalam berzikir itu menjadikan watak pembawaan ya kehidupan kita. Ya, kalau itu memang sudah menjadikan satu watak pembawaan kehidupan kita, apa yang terjadi? Yang terjadi hanyalah satu. Pada saat kita akan meninggal, maka kita akan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dijaga nafasnya daripada tidak berzikir kepada Allah. Kalau orang sudah mencapai seperti itu, hubungan siri nur kepada Rasulullah seperti itu, dan itu tujuan seorang thariqah di dalam silsilahnya, maka yang terucap yang kita harapkan hanya satu. Seperti apa kata akhir yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau mau meninggal di atas pangkuan istri beliau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidak mengatakan la ilaha illallah, tapi beliau hanya mengatakan Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, disuruh memilih oleh Allah, kamu pilih mana? Bukan membahas tentang keimanan lagi. Memilih mana? Apa jawab Rasulullah? Ya Allah, saya memilih ketemu berkumpul dengan kawan-kawan saya yang mulia. Kawan kah? Kawan, bukan la ilaha illallah. Saya ingin berkumpul dengan beliau-beliau ini. Itu Rasulullah. Ya. Cucu beliau Al-Qutbul Kibir Al-Idrus radhiyallahu anhu, pada saat mau meninggal dituntun oleh keluarganya dengan membaca Allah, 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 la ilaha illallah. Marah. Apa kata beliau? Ngomong apa kamu? Mau menuntun saya berzikir ingat sama Allah pada saat saya mau meninggal. Kamu tahu, daging darah saya sudah berzikir kepada Allah. Gak perlu kamu ajar kayaknya gitu. Ini
kedekatan-kedekatan dengan para guru, kedekatan sama orang-orang salafus soleh. Mana sering saya di dalam berdoa, saya mohon ya, dalam kita dalam berdoa itu dengan doa wahab lana min ladunka rahmah, ya Allah, berilah kami ini rahmat dari sisimu ya Allah. Kata-kata rahmah ya, apalagi dalam kitab Kasyf Ulumil Akhirah itu sudah dijelaskan. Rahmat itu adalah malaikat Jibril yang turun pada saat kita akan meninggal untuk menuntun, membimbing kita menolak dari gangguan setan-setan yang akan mengeluarkan kita dari keimanan kita. Turun malaikat Jibril. Dan banyak tentang hikayah-hikayah bagaimana orang yang punya hubungan yang dekat, di dalam dia bernaung di dalam bawah thariqah, pada saat meninggal justru semua ruhania, para guru-gurunya pun datang mengiringi malaikat Jibril. Itu anak saya Jibril, itu anak saya, selamatkan. Ini thariqah ya. Dan itu adalah satu peristiwa yang hanya di dunia yang akan meninggal. Bagaimana kelak di akhirat? Bagaimana? Memang segala kunci yang membuka pertolongan itu adalah bahwa ada penerus-penerus daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang terjadi,